Ada kalanya orang yang sombong dan suka pamer ini memang mau tidak mau akan tetap bersinggungan dengan kita secara langsung. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dimanapun Anda berada. Saya yakin, banyak dari Anda pasti pernah berhadapan dengan orang sombong. Dan saya yakin pula bahwa banyak dari Anda pernah juga berhadapan dengan orang yang suka pamer. Dua sifat ini biasanya muncul pada satu orang yang sama. Umumnya, orang pasti akan memilih untuk mengabaikan saja orang yang seperti ini. Tetapi namanya hidup di tengah banyak orang, tidak selamanya kita bisa memilih untuk mengabaikan. Ada kalanya orang yang sombong dan suka pamer ini memang mau tidak mau akan tetap bersinggungan dengan kita secara langsung. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Yang pertama, seperti yang barusan saya singgung, tentu saja ada dengan bersikap cuek. Acuh saja. Jangan pernah memberikan celah pada orang ini untuk unjuk gigi pada Anda. Seakan ingin membuat Anda terpukau pada apa yang mereka miliki. Lebih baik Anda abaikan saja dan anggap orang ini tidak ada. Bukannya kejam, tetapi dengan cara ini justru seringkali mereka akan sadar bahwa apa yang dikatakannya hanyalah sekedar kesombongan belaka. Cara kedua, hadapilah mereka dengan santai saja. Selain cuek, bersikap santai adalah cara paling mudah dan tepat untuk menghadapi orang yang sombong dan sering pamer maksud saya. Apapun yang mereka pamerkan, anggaplah angin lalu. Ingat, dunia ini akan tetap indah dengan atau tanpa keberadaan mereka. Ketika Anda bersikap santai, justru orang ini biasanya akan pusing sendiri. Karena mereka tidak tahu lagi bagaimana caranya agar Anda terpukau dan kagum pada apa yang ia pamerkan. Yang ketiga, jangan tersinggung, jangan terpancing emosi. Sebab kesabaran Anda akan membuat Anda lebih mudah mengabaikan mereka. Jika Anda sampai terpancing emosi, justru seringkali sikap orang ini akan semakin menjadi-jadi. Anda jengkel karena sedikit-sedikit dipameri, tetapi dia malah bernarasi seakan Anda iri pada apa yang dia miliki. Kalaupun mentok, lebih baik tinggalkan orang ini. Cara keempat, berikanlah senyuman, santai tetapi fokus. Tunjukkanlah bahwa Anda tidak terpengaruh pada apapun yang mereka pamerkan. Entah itu benar-benar nyata atau malah sekedar bualan. Bersikap tenang saja karena seringnya orang bersikap sombong karena sebenarnya ia sekedar membutuhkan pengakuan tinggi dari orang lain. Terutama dari orang yang menurut dia tidak bernasib lebih baik. Dengan tersenyum, orang ini akan kesal sendiri karena apa yang dipamerkannya tidak mempengaruhi Anda, seperti yang tadinya ia harapkan. Cara kelima, dekatilah orang yang sombong ini dengan kesederhanaan. Ajarlah mereka pergi ke tempat yang sederhana atau berikanlah hadiah yang tidak mahal. Dengan begitu perlahan mereka akan sadar bahwa yang berharga itu bukan barang mahal saja. Sesuatu yang sederhana pun ada nilainya ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Selain mendekati dengan kesederhanaan, ketulusan hati Anda juga seringkali bisa mengikis sifat negatif orang ini. Contohnya dengan aktif melakukan kegiatan sosial. Cara keenam, sindirlah secara halus. Tidak perlu Anda hadapi dengan banyak omong kosong. Cukup sampaikan saja beberapa kata sindiran dengan cara yang tepat dan waktu yang pas pula. Cara ini akan membuat orang Anda tersebut tergerak. Maksud saya cara ini akan membuat orang tersebut tergerak untuk melakukan introspeksi. Tetapi ingat, menyindir pun baiknya dilakukan dengan santai. Tidak perlu menggebu-gebu, apalagi sampai terbawa emosi. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang tenang dan berkelas. Yang ketujuh, jangan sekali-kali membalas kesombongannya. Meskipun mungkin Anda ingin, tetap jadi diri Anda sendiri, tidak perlu membalas dengan emosi atau malah membalas dengan kesombongan juga. Yang kedelapan, hindarilah persaingan dengan orang ini. Seperti yang kita tahu, orang sombong itu tidak suka kalah dan tidak pernah bisa mengalah. Untuk itu, ada baiknya Anda menghindari persaingan dalam bentuk apapun. Mengapa demikian? Karena bersaing hanya akan menguras energi Anda. Ibaratnya seperti menyiramkan bensin ke dalam api. Tidak mungkin padam, justru membuat api ini semakin membulat. Daripada kesombongannya malah makin kemana-mana, lebih baik Anda tidak mencoba untuk bersaing dengan orang ini. Yang kesembilan, tegurlah dengan elegan. Tetapi ingat, bahwa Anda hanya punya tempat untuk menegur orang ini bila Anda ada hubungan kekerabatan dengan yang bersangkutan. Contoh, misalnya orang ini saudara Anda atau sahabat Anda. Tegurlah dengan halus, ajak bicara dari hati ke hati, katakan bahwa sifatnya ini akan merugikan mereka sendiri dan menjadikan orang tidak ingin berteman dengan mereka lagi. Jika tujuan Anda adalah agar kawan Anda ini bisa menjadi lebih baik, maka besar kemungkinan cara ini akan berhasil.
Tetapi perlu dicatat juga, jangan sampai Anda menegur orang ini di hadapan umum. Ia tidak akan terima. Yang terakhir, hadapilah orang sombong dengan bersikap percaya diri. Kepercayaan diri bisa dibilang adalah poin plus dari mereka yang punya kebiasaan sombong. Akan ada kalanya di mana Anda merasa terintimidasi karena mendengarkan apa yang mereka pamerkan, sehingga Anda menjadi kurang percaya diri dan tidak tahu harus bersikap bagaimana. Maka solusinya, jagalah rasa percaya diri Anda. Jangan biarkan omongannya menjadikan Anda rendah diri sama sekali. Karena setiap orang pasti akan memiliki pencapaian yang berbeda. Dan dalam hidup ini kita hanya perlu berlomba dengan diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Apa yang dicapai orang lain tidak perlu Anda pusingkan. Sebenarnya untuk mengabaikan orang sombong itu tidak sulit. Tetapi semoga dengan cara-cara ini akan menjadi semakin mudah. Yang penting kita tidak terbawa ataupun tertular kesombongannya. Dari saya cukup sekian, semoga menjadikan wawasan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.